Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, mari sama-sama kita manfaatkan, kita isi dengan mengaji kitab Wasiyatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan cahaya ilmu kepada kita semuanya, dan dengan harapan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapat syafaat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, idza tasaddaqta, ketika kamu bersedekah, fatasaddaq, maka bersedekahlah kamu Ali, bi ahsanima, dengan selebih baik-baiknya perkara, indaka, yang ada pada dirimu. Fa inna shadaqata luqmatin, maka sesungguhnya sedekah sesendok makanan, min halalin, dari barang yang halal, ahabbu, itu lebih dicintai, ilallahi, bagi Allah, mimmi'ati misqalin, daripada 100 misqal, min haramin, dari barang yang haram. Wasadaqatu, sadaqah, tuqaddimuha, yang kamu mendahulukannya, qabla mautika, sebelum kematianmu, afdalu, itu lebih utama, mimmi'ati misqalin, ketimbang 100 misqal, yatasaddaquna, yang ahli waris bersedekah, biha, dengan 100 misqal, ba'da mautika, setelah kematianmu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, dalam wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah pada pertemuan kali ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah wejangan luhur kepada Sayyidina Ali untuk bersedekah dengan sesuatu yang istimewa, dengan sesuatu yang paling baik bagi kita untuk disedekahkan kepada orang lain. Artinya apa? Ketika kita hendak berbagi kepada orang lain, disitulah kita saatnya memilah mana yang paling baik, mana yang paling istimewa untuk kita bagi kepada orang lain. Jangan sampai kita bersedekah kepada orang lain dengan sesuatu yang kita sendiri tidak mencintainya. Kita nggak suka, barang sisa yang nggak layak untuk dibagikan kepada orang lain, dikasih-kasihkan. Itu kurang baik untuk kita jalankan. Artinya, jika kita bersedekah
maka sesuatu yang paling baik bagi kita, yang istimewa, yang kita pun mencintainya, itulah hendaknya kita berikan kepada orang lain. Di samping kita dalam bersedekah, hendaknya sesuatu yang istimewa, yang baik bagi kita, hendaknya pun kita juga harus tentunya sedekah dengan barang yang halal. Kenapa demikian? Sebab kita bersedekah dengan sesendok makanan dari barang yang halal, itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang kita bersedekah 100.000 misalkan, atau berapapun itu. Akan tetapi itu dari barang yang haram. 1.000 rupiah dari barang halal itu lebih utama daripada 100.000 dari barang yang haram. 100.000 itu lebih utama dari barang yang halal untuk kita sedekahkan, itu tentunya lebih baik daripada 1 juta akan tetapi dari barang yang haram. Disinilah tentunya kita hendaknya berhati-hati dan memilih. Yang pertama harus yang lebih baik, dan yang kedua hendaknya barang tersebut benar-benar halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, dalam bersedekah, ada kalanya sedekah itu kita lakukan pada waktu kita masih hidup. Ada kalanya pula kita sedekah setelah kita meninggal dunia, ahli waris kita memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk disedekahkan kepada orang lain. Dalam hal ini pun junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan bahwa sedekah yang didahulukan ketika kita masih hidup, seberapapun itu, 100.000 atau 50.000 atau mungkin 10.000 atau seberapapun nilainya, tapi kita sedekah waktu kita masih hidup, itu lebih utama ketimbang kita bersodakoh lebih banyak sekalipun, akan tetapi posisi kita sudah meninggal dunia. Pada waktu hidup kita nggak mau sedekah, sayang, pelit dengan harta. Ketika sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ahli waris kita beramai-ramai mensedekahkan harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Ya tetap itu sebuah kebaikan, akan tetapi sedekah yang didahulukan, sedekah yang diutamakan pada waktu kita masih hidup, itu lebih afdol ketimbang sedekah yang dilakukan oleh ahli waris setelah kita meninggal dunia. Dengan demikian, di saat kita memiliki harta dan kita masih hidup, saat itulah Allah memberikan kesempatan untuk kita beramai-ramai, berlomba-lomba, bersedekah, membagikan harta kita ke jalan Allah, memberikan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu jauh lebih istimewa ketimbang nanti setelah kita meninggal dunia, ahli waris kita yang mensedekahkan harta kita. Tidak perlu khawatir, insya Allah itu semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping diterima oleh Allah, manakala itu dari barang yang halal dan tentunya dengan ketulusan hati yang betul-betul semata-mata hanya mengharap ridho Allah, janji Allah, orang yang sedekah itu akan diganti, akan dilipat gandakan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ceritanya orang yang hancur, bangkrut, kehabisan materi ataupun rizki gara-gara sedekah. Tidak ada.
Justru kehancuran materi, kehancuran rezeki yang diberikan oleh Allah itu bukan gara-gara sedekah, gara-gara kebahilan yang ia pelihara. Tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau berbagi, padahal di situ ada hak orang-orang fakir miskin yang hendak atau yang harus kita bagikan untuknya, tapi justru kita tahan dan kita manfaatkan. Maka haknya fakir miskin, ya, yang kita tahan di situ, gak kita berikan kepada pemiliknya, kepada fakir miskin tersebut, harta tersebut itulah yang menjadi malapetaka bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Akan dihanguskan oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah, dan tentunya lebih parah ketika sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kelak dipertanggungjawabkan di haribaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu justru akan lebih berat bagi kita yang tidak mengeluarkan zakat, tidak membagikan harta milik fakir miskin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti jika kita itu tidak mengeluarkan zakat ataupun sedekah yang ada hak milik orang miskin, itu artinya kita telah merampok milik mereka semua. Dalam tanda kutip, sama dengan kita itu perampok berdarah dingin. Kita mungkin pakai surban, pakai jubah, ya, pakai imamah, sudah haji berkali-kali, tapi nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, nggak pernah zakat. Di situ ada hak fakir miskin ditahan. Berarti kita sama dengan rampok berdarah dingin, merampas hak orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Itulah tadi sedikit penjelasan Rasulullah SAW perihal tentang sedekah. Setidaknya kita bisa mengambil beberapa pengetahuan. Yang pertama, hendaknya dalam bersedekah kita ambilkan sesuatu yang paling baik, yang istimewa bagi kita untuk kita berikan. Kemudian yang kedua, hendaknya harta tersebut harta yang benar-benar halal. Sebab 1 rupiah 1.000 perak dari barang yang halal misalkan, itu jauh lebih utama daripada 100.000 atau 1 juta mungkin, akan tetapi dari barang yang haram. Dan yang ketiga, sedekah ketika kita masih hidup itu jauh lebih utama ketimbang sedekah setelah kita meninggal dunia yang dilakukan oleh ahli waris kita masing-masing. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah, dan apabila ada salah khilafnya itu semata-mata karena kebodohan al-fakir pribadi. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.